Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif oleh Bernardus Jatipurnomo CGP Angkatan ke-9 dari SD Indriasana Palembang. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap memvalidasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut kasus pertama. Hans dan Rafael adalah siswa kelas 6A SD Indriasana. Pada saat jam pelajaran olahraga, mereka bermain futsal bersama teman yang lainnya. Lagi asik bermain, Hans berkata ke Rafael, "Hei Rafael, hantu banyu, oper dong bolanya." Spontan Rafael mendekati Hans dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Berikut skenario penerapan segitiga restitusinya. Apakah kalian tahu mengapa saya memanggil kalian ke sini? Tahu, Pak. Ya, saya tadi mendengar dari teman-teman kalian bahwa pada saat jam olahraga kalian berkelahi di halaman. Apakah itu benar? Benar, Pak. Saya berkelahi dengan Rafael. Mengapa kamu berkelahi? Rafael mengikat saya, Pak, saat bermain futsal, sehingga saya kesal dan membentak memukulnya. Oh, begitu. Oke, terima kasih ya Hans. Kamu sudah memberikan informasi kepada Bapak. Sekarang saya akan bertanya kepada Rafael. Rafael, apakah benar yang dikatakan oleh Hans? Benar, Pak. Mengapa kamu melakukannya itu? Karena saya hanya main-main saja, Pak. Oke, terima kasih ya Rafael atas pengakuan dari kalian berdua, Hans dan Rafael. Kalian itu bukan anak-anak yang jujur, mengakui kesalahannya. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Yang penting kalian mau mengakuinya dan memperbaiki kesalahan yang sudah kalian lakukan. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik bagi diri kamu sendiri atau orang lain? Belum, Pak. Sekarang bagaimana Rafael harus memperlakukan orang lain? Nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu masih ingat? Masih, Pak. Saya harus saling menyayangi sesama, bersikap tegang rasa, harus saling menghargai, Pak. Nah, bagus. Kamu masih ingat ya nilai keyakinan itu yang sudah kita yakini di kelas kita. Jadi, sekarang apa yang harus kamu lakukan Rafael terhadap temanmu? Saya mau meminta maaf kepada Hans, Pak, dan saya akan mengobati luka di tangannya, Pak. Oke, terima kasih. Kamu sudah minta maaf dan sudah mau bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang, saya persilakan kamu meminta maaf kepada Hans. Hans, maaf ya, saya mengejek kamu dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Baik anak-anak, kalian adalah anak-anak yang baik. Terima kasih kalian sudah mengakui kesalahan satu sama lain serta sudah mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah kamu lakukan. Lain kali kalian jangan seperti ini lagi. Kalian itu adalah teman, karena sebagai teman kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi, harus saling memperhatikan dan bersikap tegas rasa. Sekarang silakan kalian bersalaman sekali lagi, lalu bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Baik, terima kasih, Pak.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberi tanggapan terkait diskusi tadi. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Bernardus Jati selaku wali kelas saya untuk belajar mengendalikan diri dari amarah terhadap teman-teman saya. Saya harus banyak bersabar dan harus bisa menghormati serta menyayangi teman-teman saya. Terima kasih. Kasus kedua, Patrick adalah siswa kelas 6A SD Indriasana. Dengan wajah tertunduk lesu, cemas, dan takut karena sadar sudah terlambat masuk ke kelas, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu saat pembelajaran pertama dimulai. Berikut skenario penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Terlambat. Saya kesiangan, Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Saya sudah dapat terlambat beberapa kalinya, Pak. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Pak. Baik, Patrick, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Oke, sekarang mari kita cari solusinya bersama ya. Tentu kamu punya alasannya, Patrick, mengapa kamu sudah datang terlambat. Karena tadi malam saya begadang dan tidur terlalu malam, Pak. Baik, Patrick, terima kasih kamu sudah menjawabnya dengan jujur. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Pak. Apabila datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Penting nggak disiplin itu menurut Patrick? Penting, Pak, karena dengan disiplin saya dapat menghargai waktu. Ya, benar. Kita hidup itu harus menghargai waktu, karena di setiap waktu itu ada peluang dan kesempatan. Disiplin juga merupakan kunci sukses setiap orang. Ya, Pak, saya menyesal dapat terlambat ke sekolah. Saya meminta maaf ke Bapak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik, Patrick. Sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan, sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Sekarang, kamu tahu tidak apa yang harus kamu lakukan? Tahu, Pak, saya akan tidur dengan cepat dan tidak akan begadang lagi agar saya dapat ke sekolah. Baik, Patrick, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dan lalu berkolaborasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan memberi tanggapan mengenai diskusi tadi. Saya sangat senang dan bahagia dapat berdiskusi dengan Pak Ber mengenai disiplin waktu. Disiplin waktu mempunyai arti bahwa kita harus menggunakan dan berbagi waktu dengan baik. Suatu kesuksesan dapat kita raih dengan menggunakan waktu yang kita punyai dengan baik. Terima kasih. Demikianlah penerapan skenario segitiga restitusi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.